Ibu Buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Yang di sini udah pernah dengar yang namanya jamur belum? Pernah. Jamur makan atau jamur-jamur yang ada di pohon-pohon kayak gitu kan. Nah, jamur itu merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Nah, jamur ada yang bersifat uniseluler maupun yang multiseluler. Nah, tubuh jamur itu kan mempunyai banyak ciri, terus mempunyai banyak klasifikasi dan banyak jenis. Nah, tubuhnya itu terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Jadi benang-benang yang ada di jamur tersebut itu dimaksud atau disebut dengan hifa. Nah, jamur itu mempunyai ciri-ciri seperti bersifat heterotrof, yang kedua eukariotik. Nah, habitat dari jamur itu tempatnya lembab. Jadi contohnya kayak jamur-jamur yang kalian makan seperti jamur tiram maupun yang jamur lainnya itu bersifat atau tempatnya itu lembab. Nah, jamur itu udah Ibu sampaikan tadi, itu tidak mempunyai atau tidak memiliki klorofil sehingga dia itu sifatnya uniseluler maupun multiseluler. Di jamur itu terdiri dari dinding dari jamur itu mempunyai zat kitin. Nah, hidup dari jamur, beberapa macam jamur itu hidupnya saprofit, parasit maupun simbiotik. Jadi hidupnya ada 3. Yang pertama ada saprofit, parasit maupun simbiotik. Nah, jadi perbedaan jamur dengan tumbuhan tinggi atau tumbuhan kayu itu sederhana, yang dimana jamur itu berupa talus atau tunus sederhana yang tidak mempunyai akar, batang maupun daun. Kan belum pernah ya kalian itu melihat jamur yang ada akarnya maupun daun. Nah, sedangkan tumbuhan yang sudah mempunyai akar itu yang sudah mempunyai berklorofil atau berklorofil. Nah, reproduksi jamur itu ada beberapa macam. Yang pertama ada zygomicota, yang dimana zygomicota atau jenis jamur zygomicota ini hifa yang tidak bersekat. Terus hidupnya itu saprofit. Seksual dari zygomicota itu zygospora. Dia pun tubuhnya itu multiseluler. Nah, dari zygomicota itu dia hidup di darat sebagai saprofit. Walaupun tadi Ibu bilang tempatnya lembab, tapi kan ada tuh di daratan yang tempatnya itu lembab. Nah, sedangkan untuk reproduksi dari zygomicota itu vegetatif dan generatif, yang dimana reproduksi vegetatif itu dengan spora, sedangkan untuk generatif itu dengan konjugasi hifa, dengan yang dimana menghasilkan zigospora yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, untuk contoh dari jamur zygomicota adalah Rhizopus oryzae atau seperti tempe. Pernah makan tempe? Pernah. Nah, itu jamur zygomicota. Sedangkan yang kedua ada ascomycota, yang dimana ascomycota ini tubuh yaitu uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, ascomycota ini multiseluler, hifanya itu bersekat dan berinti banyak. Yaitu intinya banyak. Sedangkan untuk hidupnya itu ada yang parasit, saprofit, ada yang bersimbiosis. Jadi hidupnya dari ascomycota itu ada 3,
Yang pertama ada parasit, saprofit, dan ada juga yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lisens atau lumut kerak. Jadi contoh lumut kerak ini kalian udah pernah dengar atau lihat pohon yang batangnya itu mempunyai kerak, yang kalau orang-orang bilang itu seperti penyakit gitu, dia warnanya hijau atau warnanya putih. Dia itu contohnya dari lumut kerak itu seperti ini. Ini contoh dari lumut kerak. Sebenarnya ini nih bukan penyakit, tapi ini jamur atau lisens atau lumut kerak. Sedangkan untuk reproduksi Ascomycota itu ada dua, ada yang vegetatif dan ada yang generatif. Yang dimana vegetatif itu jamurnya uniseluler membentuk tunas-tunas pada ujung multiseluler membentuk spora dari conidia. Sedangkan untuk yang generatif itu membentuk askus yang menghasilkan askospora. Contoh dari jamur Ascomycota itu Saccharum sp. Biasanya ini tuh ada di oncom kayak gitu. Jadi untuk jamur tempe maupun jamur yang ada di oncom itu berbeda, karena yang di tempe itu kan masih berwarna putih walaupun itu sama-sama disebut dengan jamur. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan jamur Basidiomycota, yang dimana hifanya itu bersekat, hidupnya itu saprofit. Seksual dari jamur Basidiomycota adalah Basidiospora, dan untuk yang aseksualnya itu dia konida, yang dimana ciri khas dari Basidiomycota atau jamur Basidiomycota ini, alat reproduksinya itu generatifnya berupa basidium sebagai badan penghasil spora, dan kebanyakan anggota spesies itu berukuran mikroskopik. Contoh dari Basidiomycota adalah Volvariella volvaceae. Nah, udah pernah makan jamur tiram atau lihat jamur tiram? Pernah. Nah, itu termasuk dalam jamur Basidiomycota. Yang terakhir ada jamur Deuteromycota, yang dimana itu tuh merupakan jamur yang tidak sempurna. Dinamakan demikian karena pada jamur ini itu belum diketahui dengan pasti cara pembiakannya itu secara generatif. Walaupun dia tidak sempurna, dia itu hifa bersekat, hidupnya itu bersaprofit, parasit. Sedangkan untuk aseksualnya itu konida. Contoh dari jamur Deuteromycota itu adalah Monilia cytopila. Nah, di sini ada yang dinamakan reproduksi jamur. Walaupun semua jamur itu reproduksinya itu berbeda-beda, tapi itu keseluruhan itu sama. Yang dimana secara alamiah jamur itu berkembang biak dengan berbagai cara, baik secara aseksual dengan pembelahan, terus penguncupan atau pembentukan spora, dapat pula secara seksual dengan peleburan nukleus dari dua sel induknya. Pada pembelahan, suatu sel membagi diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa. Pada penguncupan, suatu sel anak tumbuh dari tonjolan kecil pada dinding inang. Contohnya kalau seperti ini itu kayak jamur-jamur yang sering kita makan atau yang sering kita tahu. Nah, yang dimana spora aseksual yang berfungsi untuk menyebarkan spesies dibentuk dalam jumlah besar. Ada banyak macam spora aseksual, yaitu Conidiospora atau Conidium. Nah, Conidium itu merupakan bentuk kecil dan bersel satu, disebut mikroconidium. Nah, conidium ini dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa. Nah, selanjutnya ada reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak
gametanium, dan konjugasi. Nah, kontak gametanium itu mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Jadi singami itu merupakan persatuan sel dari dua individu. Singami itu terjadi dalam dua tahap, yaitu yang pertama ada tahap plasmogami atau peleburan sitoplasma, yang kedua ada kariogami yaitu peleburan inti. Nah, setelah plasmogami itu terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikarion. Pasangan inti dalam sel dikarion atau disebut dengan miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Akhirnya inti sel itu melebur. Jadi inti sel yang ada di jamur itu akan melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Ada beberapa macam atau tipe spora seksual, yaitu yang pertama, spora bersel satu ini terbentuk di dalam pundi atau kantung yang dinamakan askus. Biasanya terdapat 8 askospora di dalam setiap askus. Nah, kan belum dijelasin reproduksi aseksual. Jadi reproduksi aseksual ini terdiri dari beberapa jenis. Dalam hal ini, spora aseksual pada jamur terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada kondispora atau conidium. Jadi kalau semuanya ada yang bilang, teman-teman kalian ada yang bilang conidium itu apa atau kondispora itu apa. Jadi itu tuh merupakan bentukan ujung atau sisi suatu hifa. Conidium kecil bersel satu disebut mikrokonidia. Jadi conidium yang kecil dan dia itu bersel satu itu disebut dengan mikrokonidia. Sedangkan conidium yang besar dan bersel banyak disebut makrokonidia. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tanya apa reproduksi aseksual, jadi terbentuknya conidium kecil yang bersel satu atau disebut dengan mikrokonida. Yang kedua ada conidium yang besar dan bersel banyak, itu disebut dengan makrokonida. Yang kedua ada sporangiosspora. Nah, yang dimana sporangiosspora itu dibentuk di dalam kantung atau disebut dengan sporangium. Jadi sporangiosspora itu dibentuk di dalam kantung sporangium yang terletak pada ujung hifa khusus yang disebut dengan sparioniospor. Nah, ada yang dinamakan oidium atau spora yang terbentuk pada sel-sel hifa yang terputus. Nah, itu kan pasti jamur itu kan seperti manusia. Itu dia tuh akan memperoleh nutrisi atau akan mendapatkan nutrisi. Yang dimana semua jenis jamur itu kan bersifat heterotrof yang ibu tadi bilang. Namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur itu tidak memangsa dan mencerna makanan. Tidak seperti manusia untuk memperoleh nutrisi. Kan kalau manusia itu kalau ingin mendapatkan nutrisi atau memperoleh nutrisi kan harus makan dan mencerna makanan. Berbeda dengan jamur. Jamur itu menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya. Jadi jamur itu juga memerlukan dan memperoleh nutrisi, tapi bukan dengan makan maupun mencerna makanan, tetapi dengan menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya. Nah, karena jamur itu merupakan konsumen, maka jamur itu bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu tuh diperoleh dari lingkungannya. Kan kalau seumpama jamur yang kita makan maupun jamur tiram itu kan membutuhkan pupuk organik. Nah, jamur itu kan merupakan makhluk heterotrof. Jamur itu dapat bersifat parasit, obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan parasit obligat
Parasit obligat itu merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya. Sedangkan di luar inangnya itu dia tidak hidup. Misalnya pneumonia. Cara ini tuh sama seperti kayak menginfeksi paru-paru pada penderita AIDS. Nah, sedangkan yang kedua, parasit fakultatif. Apa sih fakultatif itu? Jadi parasit fakultatif itu adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inangnya, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Sedangkan untuk saprofit sendiri itu merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit ini menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Nah, jadi kalau soalnya ngomongin tentang kayu tumbang, pernah kalau bahasa Jawanya itu tuh jamur kuping, jamur lot kayak gitu. Nah, itu juga termasuk dalam jamur. Jadi yang dimana sebagian besar jamur itu saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana, sehingga dia tuh mudah untuk diserap oleh hifa. Nah, cara hidup dari jamur lainnya itu melakukan simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu tuh saling menguntungkan. Nah, jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga, yaitu menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat pada simbiosnya. Simbiosis mutualisme itu jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada lichen. Sedangkan peranan jamur. Nah, peranan jamur itu ada beberapa. Yang pertama ada Rhizopus oryzae. Yang udah Ibu tadi jelaskan itu pembuatan tempe. Jadi jamur yang ada di tempe itu tuh dibuat dengan jamur Rhizopus oryzae. Sedangkan kalau kecap itu sebenarnya juga terbuat dari jamur yang dimana dinamakan dengan Aspergillus wenti. Nah, Aspergillus wenti itu dapat dibuat untuk pembuatan kecap maupun tauco. Sedangkan untuk jamur Volvarilla fulvaceae dan auricularia itu tuh dibuat untuk bahan makanan yang kaya protein. Nah, jamur itu tuh sangat berperan dalam kehidupan manusia, seperti yaitu untuk pembuatan tempe maupun pembuatan kecap, terus bahan makanan yang kaya protein, yang dimana dalam ekosistem jamur dan bakteri berperan sebagai dekomposer. Dekomposer itu pengurai. Jadi beberapa jenis jamur itu dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman. Nah, di samping itu juga ada jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, untuk jamur yang menguntungkan itu ada Rhizopus oryzae yang itu tadi untuk pembuatan tempe, sedangkan Musor savannicus itu untuk pembuatan tape. Jadi tape itu kadang kalau kita bau maupun kita lihat itu kan di daunnya agak berjamur kayak gitu. Itu tuh sebenarnya bermanfaat, bukan penyakit maupun berbahaya, bukan. Yang ketiga ada Saccharomycetes cerevisiae itu untuk pembuatan roti dan minuman alkohol. Jadi walaupun pembuatan untuk membuat roti itu tuh ada tahapan pembuatan jamur. Dan yang keempat ada Aspergillus oryzae itu untuk pembuatan roti juga. Sedangkan untuk Aspergillus wenti itu pembuatan kecap tadi. Sedangkan untuk jamur yang merugikan itu yang pertama ada Aspergillus flavus, itu merupakan jamur yang menghasilkan racun aflatoksin. Yang kedua ada Aspergillus fumigates, itu penyebab penyakit paru-paru pada burung. Nah, sedangkan untuk yang jamur Esobasidium vesans itu merupakan parasit pada tanaman teh. Dan untuk yang terakhir ada Epidermidon
Rososum itu penyakit kaki atlet. Nah, di sini kan udah Ibu jelasin panjang lebar. Siapa tahu di sini ada yang belum paham maupun ingin yang ditanyakan, silahkan. Yuk, jangan malu-malu. Siapa yang mau tanya? Saya Bu, Ya, tolong jelaskan kembali pada bagian perkembangbiakan jamur. jadi gini. Dalam perkembangbiakan jamur itu kan ada cara seksual maupun aseksual. Jadi dua. Perkembangbiakan jamur itu ada dua, seksual dan aseksual. Yang dimana perkembangan secara aseksual ini dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Jadi perkembangbiakan secara aseksual itu dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Ada dua. Nah, pembentukan spora ini berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Spora jamur itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Spora aseksual itu membelah secara mitosis. Ingat, spora aseksual itu dia membelah secara mitosis, dan spora seksual itu membelah secara meiosis. Nah, contoh spora aseksual adalah zoospora, endospora, dan conidia. Jadi perkembangbiakan secara aseksual itu dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi dan pembentukan spora kan tadi. Nah, sedangkan pembentukan spora ini fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Nah, spora jamur itu kan ada dua, spora aseksual dan spora seksual. Spora aseksual itu membelah secara mitosis, dan spora seksual itu membelah secara meiosis. Sedangkan untuk perkembangbiakan seksual itu dilakukan dengan peleburan dua sel, yaitu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Jadi kalau yang perkembangbiakan seksual itu dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora, sedangkan untuk yang seksual itu dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium itu menyebabkan terjadinya singami. Apa sih yang disebut dengan singami? Jadi singami itu merupakan penyatuan sel dari dua individu. Penyatuan sel dari dua individu. Jadi paham, berkembangbiaknya jamur itu ada dua, yaitu Seksual dan aseksual. Kalau yang aseksual itu dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara seksual itu dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Gimana, sudah paham? Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan. Ya, Cara berkembang biak jamur Ascomycota. Tolong dijelasin ya Bu. nah tadi kan Ascomycota itu kan hifanya bersekat, terus saprofit itu parasit, sedangkan seksualnya kan Archospora, sedangkan aseksualnya itu Conida. Sedangkan contohnya itu Saccharum USSP. Nah, jadi gini, Ascomycota itu kan merupakan kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantong kecil. Jadi Ascomycota itu berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya. Nah, itu yang disebut dengan ascus. Jadi kantong kecil yang ada di spora
yang ada di jamur itu disebut dengan askus. Askus itu untuk berkembang biaknya spora. Jadi pembentukan askus inilah yang menjadi ciri askomikota. Nah, perkembangbiakan secara seksual pada askomikota itu dilakukan dengan pembentukan askospora melalui beberapa tahap. Yang pertama ada kopulasi atau perkawinan. Jadi askomikota itu melakukan pembentukan askospora, yaitu yang pertama ada kopulasi atau perkawinan antara gametanium jantan dan gametanium betina. Seperti manusia, kalau ingin mendapatkan anak pasti ada campur tangan antara jantan dan betina. Yang kedua ada bersatunya plasma kedua gametanium yang disebut dengan plasmolisis. Jadi plasmolisis itu merupakan plasma kedua gametanium yang dimana untuk pembentukan askospora pada askomikota. Yang ketiga ada bersatunya inti yang berasal dari gametanium yang disebut dengan kariogami. Nah, kariogami itu tuh menyebabkan terjadinya pembelahan reduksi, terus habis itu dilanjutkan dengan pembentukan askospora secara endogen menurut pembentukan sel bebas. Nah, sedangkan untuk perkembangbiakan secara aseksual itu dapat dilakukan dengan pembentukan konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Jadi kan kalau yang seksual itu dengan pembentukan askospora. Intinya kalau yang askomikota itu berkembang biak secara seksual itu dengan pembentukan askospora, sedangkan untuk yang aseksual itu dengan pembentukan konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Jadi ada 3. Kalau yang perkembangbiakan secara seksual itu kan cuma ada 1, yang dimana dengan pembentukan askospora. Sedangkan yang aseksual itu ada 3, ada konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Nah, kelompok dari askomikota ini dapat ditemui di permukaan roti, nasi, dan makanan-makanan yang sudah basi yang warnanya merah, coklat maupun hijau. Jadi kalau sebenarnya kalian pas menemukan roti yang sudah basi, roti apa aja itu kan masih ada jamur. Jamurnya itu kan ada yang warna hijau, terus ada juga yang putih merah-merah, itu juga termasuk dalam askomikota. Nasi pun kalau udah basi pasti kan warnanya jamurnya itu kan berbeda-beda, ada yang merah, ada yang hijau juga. Nah, itu termasuk dalam askomikota. Intinya contoh dari jamur askomikota itu makanan yang sudah basi seperti nasi maupun roti. Ya, gimana, sudah paham? Sudah. Catat lah ya. Nah, tadi kan ibu menyebutkan di awal-awal itu ada yang dinamakan dengan lumut kerak. Contoh lumut kerak itu kan tadi kayak gini. Iya. Udah tahu belum apa yang dinamakan dengan lumut kerak? Nah, jadi lumut kerak itu merupakan tumbuhan rendah yang termasuk dalam divisi Talopita. Nah, yaitu merupakan perpaduan dari tumbuhan yang antara fungi dan alga. Fungi itu tuh tumbuhan, sedangkan kalau alga itu tuh kayak lumut kayak gitu. Jadi kalau kalian menemukan pohon yang ada ininya, lumut kerak ini, kalau dipegang itu dia sedikit licin, tapi dia tumbuhnya di tumbuhan. Nah, keberadaan simbiosis antara dua organisme ini menjadi perdebatan. Jadi simbiosis mutualisme itu, peneliti itu memandang kedua simbion dapat memperoleh keuntungan dari hidup bersama. Pada simbion tersebut, alga itu akan memberikan hasil fotosintesisnya sehingga lumut kerak ini dia akan hidup, dia nggak akan mati. Nah, terutama yang berupa karbohidrat kepada fungi. Sebaliknya, fungi itu akan memberikan air dan garam kepada alga. Gobok 15 rampung. Nah, tadi
adik-adik kan ada yang dinamakan dengan jamur Basidiomycota. Iya. Jamur Basidiomycota itu contohnya itu jamur tiram yang pernah kalian makan sehari-hari. Atau tempat kalian kan ada toh yang budidaya jamur tiram. Nah, ada. itu masuknya ke Basidiomycota. Nama lain dari jamur tiram itu adalah Pleurotus ostreatus. Jadi untuk penulisan nama Latin itu huruf awalnya yang besar. Kan ada Pleurotus, jadi P-nya besar, Pleurotus. Sedangkan untuk ostreatusnya itu O-nya kecil. Akan tetapi itu jika mau ditulis diwajibkan untuk menulisnya itu miring atau digaris bawahi. Itu untuk penulisan nama Latin yang benar. Sedangkan untuk jamur Ascomycota itu bentuknya dia seperti ini. Pernah kan kalian melihat seperti ini? Itu biasanya ada di oncom. Oncom itu kan warnanya kayak gini. Dia kan merah. bertumpuk-tumpuk buah. Oren bukan Entah Ya itu. merah entah oranye. Nah, ya oncom tahu. Nah, Untuk luarnya seperti itu, dalamnya seperti itu. ya. Ini kalau yang kita lihat secara kasat mata. Sedangkan kalau kayak gini, yaitu dilihat dengan mikroskop. Dengan bantuan alat mikroskop. Nah, tadi itu kan lumut kerak ya. Jadi lumut kerak atau biasa disebut dengan licen. Itu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis erat dari fungus atau sebagai mikobion. Nah, lumut kerak itu menyebar sangat lebar di muka bumi dan mampu menghuni tempat-tempat ekstrim seperti tundra, permukaan batu, pegunungan maupun pantai ataupun sampah beracun. Oleh sebabnya lumut kerak itu bisa dipakai sebagai pengukur tingkat polusi. Nah, beberapa lumut kerak itu dipakai sebagai pewarna. Jadi lumut kerak ini tuh juga berfungsi, ada manfaatnya juga untuk pewarna, bahan parfum, serta untuk bahan pengobatan, contohnya kayak kayu aminusnya. Sedangkan untuk yang seperti ini kan biasanya jamur yang ada di akar. Intinya kalau kalian pernah mencabut akar, entah mencabut pohon, biasanya kan kayak gini, ada yang berwarna putih. Yang dijelaskan apa itu fungi, terus ciri-ciri. Nah, sekarang kita ulang lagi, bahas lagi, diulas lagi biar kita paham apa yang dimaksud dengan fungi itu. Nah, fungi itu merupakan suatu kelompok jasad hidup yang menyerupai tumbuhan karena dia itu mempunyai dinding sel. Nah, dia itu tidak bergerak. Nah, dia tidak bergerak, tapi dia itu berkembang biak dengan spora tetapi tidak mempunyai klorofil. Ciri-ciri dari fungi atau jamur yaitu ada, yang pertama ada eukariotik, yang kedua itu tidak memiliki klorofil, yang ketiga itu ada multiseluler, yang keempat ada beberapa memiliki zat warna. Contohnya itu tadi jamur dari Ascomycota atau oncom itu tadi. Terus ada mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Dan jamur itu kan bentuknya itu kan berbeda-beda ya. Jadi itu jamur itu bentuknya macam-macam. Sedangkan yang terakhir ada dinding sel. Dinding selnya itu tersusun dari zat kitin. Nah, klasifikasi dari jamur itu kan ada 4. Yang pertama ada Zygomycota, Ascomycota, ada Basidiomycota, dan terakhir ada Deuteromycota. Nah, apa sih Zygomycota itu? Zygomycota itu hifa yang tidak bersekat. Yang kedua ada reproduksi aseksual, itu secara fragmentasi spora. Sedangkan itu kan ada 4 klasifikasi dari jamur. Nah, berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksi jamur itu kan dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Zygomycota, yang kedua ada
Ascomycota, yang ketiga ada, Basidiomycota, yang keempat ada Deuteromycota. Nah, ciri-ciri dari divisi zygomycota itu apa menurut kalian? Ciri-ciri Ya. hifanya tidak tersekat, Hmm. reproduksi secara aseksualnya itu fragmentasi dan spora. Reproduksi yang seksualnya ada zigospora. Contoh dari divisi zygomycota itu apa? Divisi Zygomycota. jamur tempe. Nah, jadi kalau kalian mikir gitu ya, kadang tanya kenapa kok jamur itu pasti kayak gini gitu. Itu tuh bukan jamur yang berbahaya maupun yang mematikan. Itu emang dibuat emang disengaja. Sedangkan untuk yang divisi Ascomycota itu ciri-cirinya apa aja? Hifanya bersekat melimpah atau bercabang. Ya. Hidup saprofit dan parasit. Terus untuk reproduksi aseksualnya dia secara puding dan seksualnya secara askospora. Contohnya oncom. Jamur oncom, ya, makan makanan oncom itu. Sedangkan untuk yang ketiga ada divisi Basidiomycota. Contoh dari jamur Basidiomycota itu apa? Jamur kuping. Udah pernah merasakan rasanya jamur kuping? Sudah. Rasanya rasanya semacam kenyal-kenyal gitu. tapi nggak mati. Enggak tahu. Enggak. Sedangkan Sedangkan Masih di sini dong. ya makanya untuk yang keempat yaitu divisi Deuteromycota itu reproduksinya itu secara konidia ya. Dan untuk contohnya itu apa? jamur panu. Jadi panu itu juga merupakan jamur, bukan penyakit sih sebenarnya. Itu tuh jamur yang tidak diketahui jenisnya. Reproduksinya pun belum jelas. Dia juga itu tuh hidupnya seperti apa, habis. Nah, jadi fungi atau jamur itu sebenarnya mempunyai manfaat ya, entah itu untuk manusia maupun untuk yang lainnya. Jadi ternyata itu fungi itu tidak merugikan. Banyak juga manfaat yang dapat kita ambil dari jamur ini. Yang pertama ada bagi ekosistem sebagai pengurai. Jadi bagi ekosistem itu dia tuh sebagai pengurai gitu. Sedangkan untuk bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, dia itu ada yang bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, dan ada juga yang bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, ternyata jamur ini dalam bidang kesehatan itu tuh sangat bermanfaat dan berperan. Yang pertama yaitu menghasilkan antibiotik penisilin. Yang terakhir dalam bidang pangan itu pembuatan oncom dalam bidang pangan. Jamur itu juga dalam bidang pangan itu tuh sangat berperan. Contohnya seperti kalian itu memakan oncom, tempe, itu kan sangat berperan untuk menyehatkan, untuk kebutuhan manusia juga. Itu pembuatan oncom, tempe, jamur untuk sayuran seperti jamur kuping maupun jamur tiram. Kan sekarang ada tuh ya yang sekarang membuka makanan atau mie jamur kuping atau jamur-jamur yang lainnya gitu. Ada juga keripik dari jamur tiram. Itu kan pasti banyak banget ya, dengan olahan pangan. Nah, ternyata jamur itu tuh mempunyai banyak cara untuk memperoleh makanannya. Ada 3 cara. Yang pertama ada saprofit, yang kedua ada parasit, yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Nah, saprofit yang dimana jamur itu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup sebagai pengurai atau dekomposer utama. Sedangkan untuk yang parasit itu untuk dia ini nih memperoleh zat organik dari organisme hidup
lain. Nah, sedangkan untuk yang simbiosis mutualisme itu hidupnya saling menguntungkan dengan organisme lain. Contohnya itu jamur bersimbiosis dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak, dan jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi membentuk mikoriza. Jadi untuk yang namanya mikoriza, membentuk mikoriza itu dia seperti ini. Dia tuh terbentuk di akar. Dia tuh saling menguntungkan. Nah, sedangkan untuk yang dinamakan dengan lumut kerak, dia ini seperti ini yang dijelaskan itu tadi. Nah, ternyata habitat dari jamur itu tuh bermacam-macam. Ada yang tempatnya basah atau lembab di daratan, ada yang di sisa-sisa organisme di laut atau air tawar, ada di lingkungan asam maupun di konsentrasi gula tinggi. Nah, dalam reproduksi aseksualnya jamur itu tuh dia tuh membentuk tunas pada jamur uniseluler atau satu dengan pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium pada jamur uniseluler satu juga. Sedangkan untuk reproduksi seksual, jadi jamur itu ada reproduksi aseksual dan seksual. Sedangkan reproduksi seksual itu pembentukan spora seksual yang dihasilkan secara singami atau penyatuan sel yang berbeda jenis. Nah, terus tadi apa sih lumut kerak? Jadi gini, lumut kerak itu bentuk kehidupan saling menguntungkan antara jamur dan organisme fotosintetik. Nah, jamur dalam lumut kerak ini umumnya adalah Ascomycota dan Basidiomycota, sedangkan organisme fotosintetik lainnya adalah Cyanobacteria atau ganggang hijau uniseluler. Nah, jamur ini akan memperoleh hasil fotosintesis dari Cyanobacteria. Jamur dalam lumut kerak ini dia tuh bertugas untuk menjaga ketersediaan air bagi Cyanobacteria. Dari Cyanobacteria ini itu memperoleh nutrien untuk fotosintesis yang diserap oleh jamur dari lingkungan. Nah, reproduksi aseksual dari lumut kerak tersebut itu tuh fragmentasi badan vegetatif dan atau talus dengan soredia. Sedangkan untuk reproduksi seksualnya itu jika yang bersimbiosis adalah Ascomycota dan Basidiomycota yang menghasilkan Ascospora dan Basidiospora. Nah, sedangkan untuk yang mikoriza sendiri itu tuh dia tuh merupakan simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan tingkat tinggi. Intinya kalau kalian pernah menyebut pohon maupun akar yang berjamur itu disebut dengan mikoriza. Jamur mikoriza ini akan memperoleh senyawa organik, sedangkan mikoriza ini hidupnya kan di tumbuhan. Tumbuhan itu akan memperoleh air dan mineral yang diserap oleh jamur dari dalam tanah. Jamur juga itu akan menyediakan hormon pertumbuhan tertentu yang melindungi akar tumbuhan terhadap infeksi mikroorganisme. Nah, ini kan udah Ibu jelasin ada beberapa klasifikasi dari jamur, udah Ibu sebutkan contohnya tadi, dan untuk yang lainnya seperti lumut kerak atau lichens dan yang lainnya itu tadi kan udah dijelaskan juga. Jadi untuk pertemuan minggu depan kalian Ibu minta untuk membuat tugas, yaitu meneliti, dan pastinya itu kalian agar tahu tujuan dari tugas ini itu apa. Yang pertama, membuat laporan tertulis. Isinya jadi isi dari laporan itu yang pertama ada cover, yang kedua ada kata pengantar. Yang Bu cukupkan. Semoga untuk pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga
mendapatkan ilmunya. Ibu minta maaf jika ada kekurangan, sama Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.